Baik dari Kak Siti Aisyah. Kalau nggak salah ini dari Probolinggo yang pindah ke Jember ya. Bagaimana tipsnya supaya bisa konsisten melaksanakan ya kode kehormatan gerakan pramuka? Ya, kode kode kehormatan gerakan pramuka ya kak ya. Kak sekalian, sebenarnya itu tergantung dari diri pribadi lah. Kalau komitmen pada diri sendiri, tentu akan komitmen itu. Contoh misalkan kode kehormatan kan ada 10 itu ya. Misalkan takwa jelas itu ya kita terakhir aja sudah yang suci dalam pikiran, perkataan dan keperbuatan. Jadi kalau misalkan kita beraktivitas, kalau kita komit terhadap diri, kita niat ya niatnya memang latihan pramuka, membina peserta didik. Lalu perkataannya juga selalu yang berkaitan positif dengan peserta didik ataupun dengan teman sejawat anggota pramuka. Yang terakhir yaitu pada perilakunya. Kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di gerakan pramuka. Insya Allah kalau bisa kita komitmen dari diri sendiri ya, tidak dari orang lain. Kalau dari orang lain kita berarti takut dan itu bisa hanya menjaga hanya jaim saja. Tidak begitu. Di gerakan pramuka itu harus memang dari diri sendiri. Insya Allah kalau misalkan komitmen seperti itu, ya akan terbentuk betul-betul karakter itu dari kita. Karena kita kan bukan dari kata-kata contoh kepada peserta didik, tapi dari perilaku. Contoh misalkan latihan, datang lebih dulu, disiplin nggak ya? Disiplin, berani dan setia. Jadi disiplin, kakak datang lebih dulu, itu akan menorehkan di pikiran peserta didik, wah pembinanya datang dulu, saya malu kalau tidak juga datang lebih dulu. Akhirnya dia jadi disiplin. Disiplin terbangun karena pembina bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Itu kayak untuk Kak Is. Kak sekalian, kode kehormatan itu semacam norma ya, norma. Kode kehormatan kita kan dasar dharma. Kalau misalkan kan ada kode janji, ada kode kehormatan. Nah, kalau janji Trisatya, kalau kode kehormatan adalah dasar dharma. Jadi itu ketentuan norma yang harus kita ikuti, harus kita patuhi. Sedangkan kalau metode kepramukaan ya, metode kepramukaan itu kan cara dari 8 cara itu kakak harus melaksanakan sederhananya gini. Nanti ada yang berkaitan ini. Misalkan kegiatan harus menarik, menantang dan mendidik. Nah, jadi tidak monoton, harus ada tingkatan. Tingkatannya itu tidak terlalu berbahaya, meningkat. Lalu ada nilai pendidikan di dalamnya. Contoh misalkan back to nature misalkan. Kakak kegiatan kalau misalkan di ruangan boleh apa tidak? Manakala emergensi silahkan. Itu metode, cara kita melakukan kegiatan. Ada 8 itu. Kalau 8 tidak berdasarkan 8 itu berarti kakak belum melaksanakan aktivitas sesuai dengan metode kepramukaan. Jadi metode kepramukaan itu cara ya. Jadi bukan yang kode kehormatan itu adalah norma. Itu Kak ya. Untuk Kak Wiji, manakala dalam suatu kegiatan itu maksudnya satu ambalan ya, satu pangkalan. Satu pangkalan kan ada ambalan putra, ada ambalan putri. Menurut ketentuan ini kan satuan terpisah ya. Harus ada pembina putra dan ada pembina putri. Kalau untuk dunia penegak sebenarnya tidak boleh Kak. Jadi kalau putra ya harus putra, putri harus putri. Demikian juga untuk penggalang, ini yang jurusan penggalang, ya harus putra, harus putri. Nah, khusus untuk para bunda dan yanda siaga, untuk yang di SD, ini biasanya dari kelas 1 sampai kelas 4 sekitar itu ya, siaga, itu diperbolehkan pembina putri membina putra. Kalau untuk pembina putra ke putri itu ya tidak boleh. Khusus untuk siaga itu diperbolehkan. Kak emergensi Kak, di sekolah itu hanya ada satu pembina. Ya sebenarnya ya tidak boleh, tetap menjadi ketentuan tidak boleh. Maka diupayakan ada pembina putri. Apalagi di tingkatan penegak. Ini malah rawan kalau untuk tingkat penegak. Tetap maksa Kak, misalkan hanya ada satu pembina.
Waduh, kalau misalkan memaksa dan melanggar ketentuan utama, ini memang menjadi sulit ya. Tergantung dari gugus depannya dan sekolahnya kira-kira mampu menjaga itu apa tidak. Tapi yang jelas tidak boleh Kak, karena ini tidak sesuai dengan metode kepramukaan yang satuan terpisah itu. Demikian, makasih. Pertanyaan dari Kak Siti Laila itu dari SMA Negeri Jenggawa ini ya, bagus ya, bagus. Kegiatan kita di lapangan berdasarkan metode kepramukaan itu kan ada yang tadi menarik, menantang, dan mendidik ya. Kalau dikaitkan dengan kode kehormatan banyak ini ya, banyak ini. Contoh misalkan menantang, menarik, dan mendidik. Kode kehormatan yang pertama, cinta alam dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kakak melaksanakan kegiatan berkemah misalkan, buat saja, yaitu untuk putri yang beragama Islam khususnya ya, melaksanakan ibadah jamaah sendiri, putra sendiri, lalu adakan ceramah dari mereka. Tentu kalau misalkan yang ceramah peserta didik temannya, menarik itu ya, dan bagi peserta didik yang mendapat tugas, menantang. Itu pola aktivitas apa? Dia nggak mendidik, gantian. Mungkin setiap sholat jamaah, setiap ibadah sholat itu jamaah dan ada ceramahnya. Di lomba juga. Itu sederhana Kak, sederhana. Membuat permainan menarik, menantang, dan mendidik itu. Nilai-nilai tadi itu nilai-nilai dharma, nilai kode dasar dharma, kode kehormatan yang pertama sederhana. Kalau dicontohkan banyak semuanya. Saya hanya mencontohkan satu saja. Itu seperti itu. Luar biasa. Iya, pertanyaan juga bagus. Terima kasih kakak dari SMA Negeri 3, Negeri 1 Jenggawa. Kakak sekalian, janganlah pandemi menjadi satu alasan kegiatan tidak bisa berjalan. Memang di kegiatan kita belum ada tatap muka secara resmi kegiatan sekolah itu. Tapi juga ada kegiatan yang mensiasati dengan IT yang kita pahami ini. Sama kan dengan kursus? Kursus sekarang itu kita menggunakan berbagai macam aplikasi supaya kegiatan ini tetap bisa berjalan. Saya kebetulan juga pembina pramuka. Kemarin 2 Jumat yang lalu saya melantik peserta penggalang ramu, penggalang tiket ramu. Loh, kok bisa melantik penggalang ramu di masa pandemi ini? Selain saya masih tetap menggunakan protokol kesehatan daring, virtual ya, melakukan perwakilan sama dengan pembukaan tadi kan, pembukaan tadi pagi ada perwakilan peserta. Nah sama, saya juga menggunakan seperti itu. Tetapi yang menjadi aneh, loh masa pandemi kok bisa ya menempuh SKU? Itulah ya kreativitas para pembina. Di masa pandemi bukan menjadi halangan ataupun rintangan untuk tetap beraktivitas. Maka kita gunakan orang tua. Saya melakukan parenting betul untuk penjelasan ke wali murid, bahkan rapat dengan wali murid untuk melakukan proses ini. Dua arah ya, kita dari pembina tentu di bawah naungan sekolah Guspan, lalu peserta didik itu dengan orang tua. Dan alhamdulillah tetap berjalan. Maka pandemi jangan jadi suatu halangan ataupun hambatan untuk tetap beraktivitas. Gitu ya. Pandai-pandailah menggunakan IT yang luar biasa ini, bisa menjelajah kemana saja. Coba ini KMD maupun KML. Kita bisa mendapatkan peserta dari luar itu karena kita bisa lintas wilayah. Itulah salah satu suasana pandemi ini justru menjadi suasana bahagia, kita mendapatkan saudara. Sama kan dengan latihan di sekolah gitu. Yuk saling kreatif, pembina harus selalu kreatif. Kakak, ada satu ketentuan dari Kuartin Nasional yang dulu berupa buku tentang ini ya. Jadi waktu itu saya mendapatkan bukunya itu tentang merokok dan narkoba apa saja ya, banyaknya, tapi yang sekarang merokok itu kan masih menjadi perdebatan di umum ya. Tapi kalau kembalikan kepada ketentuannya dari Kuartin Nasional, memang para pembina dilarang merokok saat melakukan pembinaan. Bahkan dianjurkan tidak merokok agar pembina bisa menjadi contoh yang baik terhadap kebersihan, ketertiban, kesehatan itu. Karena memang pembina sejatinya bukan mengajar. Membina itu kan memberi contoh. Maka kalau misalkan ada pembina mengajar, wah saya masih ngajar pramuka, itu salah besar. Kalimat itu implikasinya kepada proses
Jadi kalau pembina itu membina dirinya sendiri, membina peserta didiknya juga masyarakat. Jadi ada implikasi yang berbeda dengan mengajar. Mengajar pokoknya tersampaikan, dipahami, tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berupa aplikasi nyata, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau membina beda, nilainya tidak sama dengan mengajar. Gitu Kak ya? Nah, yang ini bagus ya. Kebetulan ini kan pesertanya ada 3 golongan, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jadi kalau kita perhatikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Coba perhatikan Kak, karena ini para pembina akan tahu di mana saya harus bersikap dan bertindak selaku pembina pramuka. Bagi kakak yang menjadi pembina di siaga, Yanda dan Bunda, maka ini menjadi faktor terpenting. Jadi engarso sung tulodo, kakak beraktivitas itu menjadi yang paling utama dalam semua aktivitas. Apa yang kakak lakukan, apa yang kakak ekspresikan, apa yang kakak ucapkan, itu akan selalu didengar dan diikuti oleh peserta didik yang namanya siaga. Makanya Kak, kalau misalkan melakukan aktivitas di depan siaga itu jangan, contoh misalkan tadi yang merokok, maka itu akan tertanam di pikiran peserta didik, oh berarti boleh merokok. Nah ini makanya ketika jadi pembina Bunda maupun Yanda, ngarso sung tulodo itu menjadi suatu hal yang ya sebenarnya tidak berat kalau kakak sudah membiasakan diri bersikap, berbuat, berkata-kata, berperilaku, apalagi berpikiran, ya tentu harus yang positif karena kakak dicontoh oleh peserta didik. Lalu untuk yang penggalang itu kalau tadi yang siaga itu filosofi dari upacara saja lingkaran, berarti tertutup semua informasi dari Yanda Bunda, Pak C maupun Bu C. Sedangkan untuk yang penggalang kan upacaranya bentuk angkari atau U, masih ada yang dibuka ruangnya, sehingga dalam aktivitas semuanya ketika di posisi seperti ini para pembina itu tetap mengedepankan apa yang dipikirkan peserta didik harus diikuti, tapi tetap harus dianalisa. Contoh misalkan dalam membuat program kegiatan itu peserta didik. Jadi kakak itu posisinya daya tawarnya selaku penasehat dan juga penasehat dan juga penentu kebijakan, hak veto di kegiatan saat membentuk kegiatan, menentukan kegiatan. Contoh dalam rapat dewan penggalang, dewan pasukan, peserta didik yang dipimpin oleh Pratama menyusun kegiatan menyusuri sungai misalkan. Kakak yang melihat bahwasanya suasana sekarang masih belum cocok, bahkan kalau dilihat dari manajemen resikonya itu berbahaya, kakak punya hak itu. Kalau bisa adik-adik jangan melaksanakan itu di suasana seperti ini. Ini posisi kakak ada di ing madya mangun karso. Nah itu ya. Nah, jadi paling banyak situ. Lalu terakhir yang untuk pembina penegak. Kakak yang pembina penegak di sini kan Tuturi Handayani. Posisi kakak juga sama, di rapat Dewan Ambalan itu Pradana yang mimpin. Kakak tetap posisi tapi paling banyak coba upacaranya bentuknya kan garis lurus, berarti terbuka. Jadi kita di belakang tetap memberikan ruang mereka untuk melakukan rencana kegiatan termasuk melaksanakannya oleh dan untuk mereka. Kita menjadi penasehat. Tetapi tidak boleh para peserta didik walaupun kita posisinya di Tuturi Handayani lalu mereka mengadakan kegiatan semaunya. Ini maka diperhatikan di para pembina di penegak yang kemarin juga sudah mulai musyawarah. Saya luar biasa, saya angkat topi, sangat luar biasa para peserta di golongan penegak ini sudah melakukan aktivitas seperti itu contohnya. Tetapi tetap pembina dimintai nasihat, dimintai pertimbangan, tidak boleh meninggalkan orang dewasa. Coba di kode kehormatan kan ada orang dewasa, tetap orang dewasa menjadi salah satu bagian penerapan kode kepramukaan, metode kepramukaan itu kakak sekalian. Untuk Kak Indasari hampir sama dengan yang satunya lagi ya. Yang tadi itu tanya kalau yang satu Gusepan hanya ada satu pembina. Kakak yang kalau jika sudah tahu, maka kalau bisa upayakan ada pembina putri dan ada pembina putra. Kalau bisa guru yang dari dalam menjadi pembinanya sehingga satuan terpisah tetap terjaga. Lalu untuk untuk yang di lapangan gunakanlah dewan ambalannya yang sudah punya tingkat bantara ataupun laksana, bisa membantu menjadi penyaji atau membantu memberikan informasi tentang materi-materi yang ada. Jadi
harus sebenarnya ya pembina itu putra maupun putri gitu Kak ya. Kalau misalkan harus gimana ya jawabnya kalau sudah harus. Kalau udah ada ya sebenarnya tambah fatal sebenarnya ya. Tapi hingga kadang-kadang emergensinya walaupun ini tidak dari kuartir menyarankan ya wis Kak Popo. Saya tidak pernah mengatakan begitu wis Kak Popo karena nanti bisa di justice oh diperbolehkan gitu ya. Padahal memang ketentuannya tidak boleh gitu Kak ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya untuk yang siaga itu diperbolehkan ya siaga pembina siaga putri atau bunda maupun bucik untuk membina putra karena memang di ranah seperti ini apa namanya secara psikologis itu masih diperbolehkan ya secara psikologis karena hal-hal seperti itu. Bahkan kegiatan-kegiatan kalau misalkan bersifat seksual itu bisa menjadi bagus untuk melatih minimal berikan contoh kegiatan antara putra dan putri. Seksual itu apa ya pergantian bentuk aktivitas contoh misalkan putri dilatih halang rintang meloncat yang putra dilatih memasak itu kan sebenarnya ranahnya berbeda tapi kita balik untuk dilatihkan tapi itu menjadi suatu model yang disebut dengan sekrul demikian kakak. Saya jawab semua pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat dan manakala ada yang masih belum jelas, belum paham, Kak Awi siap untuk memberikan kesempatan menjelaskan itu baik melalui chat atau khusus informasi ke Kak Awi. Yang jelas Kak Awi mohon maaf manakala kurang berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.